Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indah Lestari, NIM AAB1170031. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait materi drama, teori, dan praktik pementasan dari sebuah buku ciptaan Dr. Suroso MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bab pertama, yaitu drama sebagai karya sastra. Drama sebagai salah satu genre sastra memiliki kekhasan dibandingkan dengan genre lain, yaitu puisi dan fiksi. Puisi dalam menyampaikan pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Demikian pula dengan fiksi, baik yang pendek berupa cerita pendek dan yang cerita panjang berupa novel menyajikan narasi panjang untuk menggambarkan tokoh dan aman yang akan disampaikan. Nah, pada bab pertama ini, drama sebagai karya sastra, ada 3 pembahasan. Yang pertama, drama dan konflik kehidupan. Yang kedua, struktur drama. Yang ketiga, unsur pembedaan naskah drama, fiksi, dan puisi. Baik, pada pembahasan yang pertama, yaitu drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan pertunjukan lakuan. Pada materi, konflik dialami dari kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Pada dasarnya, dari materi naskah drama adalah konflik kehidupan dengan kisah awal, konflik dengan penyelesaiannya. Pada hukum drama, menurut Ferdinand Brunetière, berpokok pada kisah protagonis yang menginginkan sesuatu dan antagonis yang menentang dipenuhinya keinginan itu. Sebagai contoh, lakon RT0 RW0 karya Iwan Simanupang. Kakek adalah tokoh protagonis yang menyadari masa lalunya dan rela untuk hidup di kolong jembatan. Sedangkan Ani dan Ina adalah pelacur muda yang bosan dengan kehidupan kolong jembatan yang makan makanan sisa yang dimasak oleh pincang. Baik, untuk pembahasan yang kedua, yaitu struktur drama. Menurut Waluyo, struktur drama terdiri dari 8 struktur. Yang pertama yaitu penokohan dan perwatakan, yang kedua plot atau kerangka cerita, yang ketiga percakapan, yang keempat setting atau landasan atau tempat kejadian, yang kelima tema atau nada dasar, yang keenam amanat, yang ketujuh petunjuk teknis, dan yang delapan drama sebagai interpretasi kehidupan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penokohan dan perwatakan. Di sini ada klasifikasi tokoh dan karakter tokoh. Klasifikasi tokoh, penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping. Jenis dan warna dialog menunjukkan watak tokoh tersebut. Berdasarkan peran terhadap jalan cerita, terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu tokoh antagonis dan beberapa pembantu yang menentang cerita. Tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu baik untuk protagonis ataupun untuk antagonis. Berdasarkan peran dan fungsinya dalam lakon terdapat tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Tokoh sentral adalah tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Tokoh utama, tokoh penentang dan pendukung tokoh sentral. Tokoh pembantu yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Karakter tokoh, karakter tokoh terdapat ciri fisik dan ciri psikis. Ciri fisik yaitu karakter tokoh dapat dipetakan dalam keadaan fisik.
psikis, dan sosial. Ciri-ciri fisik dapat dilihat dari bentuk wajah, tubuh, dan warna suara. Tubuh yang tinggi lebih wibawa dibandingkan dengan yang pendek. Wajah yang tampan lebih berwibawa daripada yang buruk rupa. Demikian pula, suara yang merdu lebih berwibawa daripada suara yang cemeng. Ciri psikis. Ciri-ciri psikis berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan konflik psikologis yang dialami tokoh. Pemilihan aktor biasanya berhubungan dengan ciri-ciri yang melekat pada tokoh. Ciri sosiologis berkaitan dengan keadaan sosiologis tokoh seperti status sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Untuk struktur yang kedua yaitu plot atau kerangka cerita. Menurut Gustav Freytag, plot atau kerangka cerita terdiri dari exposition atau pengenalan awal cerita. Yang kedua, complication atau pertikaian awal. Yang ketiga, konflik atau pertentangan menuju puncak. Yang keempat, klimaks atau titik puncak peristiwa. Dan yang kelima, resolution atau penyelesaian. Dalam drama, dikenal ada 3 jenis alur cerita. Alur linier, yaitu peristiwa atau kejadian berurutan dari awal eksposisi, komplikasi, tengah, konflik dan klimaks, dan akhir resolusi. Alur mundur atau flashback atau sirkular, bila naskah diawali dengan akhir cerita atau penyelesaian, baru kemudian diruntun peristiwanya mengapa hal itu terjadi. Sedangkan alur episodik ketika cerita berupa episode atau bagian-bagian peristiwa yang saling berhubungan. Struktur ketiga yaitu setting atau latar cerita. Setting atau tempat kejadian berkaitan dengan waktu dan suasana. Setting atau tempat berhubungan juga dengan suasana. Setting juga berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Demikian pula setting berkaitan dengan ruang berkeluarga modern dan berbeda dengan ruang keluarga miskin. Demikian pula dengan isi perabotannya. Penulis naskah ada yang menggambarkan setting secara detail namun juga dengan sederhana sehingga menimbulkan imajinasi pembaca. Struktur yang keempat yaitu dialog. Ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulis menggunakan ragam lisan untuk menulis dialog. Struktur yang kelima yaitu petunjuk lakuan atau petunjuk teknis. Petunjuk teknis atau teknik samping berupa teknik yang memberikan informasi tentang tokoh, waktu, suasana, pentas, musik atau suara, keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan perasaan tokoh. Dan yang pembahasan yang terakhir yaitu unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Teks drama berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur pembeda naskah drama terletak pada pemakaian petunjuk lakuan dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan seperti orang berbicara. Teks fiksi bersifat naratif. Dalam mendeskripsikan tokoh, latar dan jalannya cerita, pikiran dan tindakan tokoh digambarkan secara naratif. Dalam teks, penulis banyak memanfaatkan gaya bahasa dan menggunakan sudut pandang akuan, diaan, dan maha tahu. Teks fiksi yang baik selalu menggoda pembaca untuk mengikuti paparan teks selanjutnya. Teks puisi lebih padat bentuknya dibandingkan dengan teks drama dan teks fiksi. Teks puisi menggunakan diksi atau pilihan kata yang bermakna padat, bahkan menimbulkan tafsir multimakna. Teks puisi menggunakan berbagai gaya bahasa. Namun, gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam teks puisi adalah personifikasi, yaitu mengorangkan semua benda, metaforik, dengan menganalogikan orang atau peristiwa dengan yang lain, dan paradoks. Bentuk puisi bisa dilihat dari diksi, gaya bahasa, pencitraan, persajakan, dan tipografi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam puisi.
Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan yang digunakan dalam puisi. Pencitraan adalah penggunaan citra visual, auditif, sentuhan, dan peragaan. Persajakan adalah keindahan bunyi dan puisi. Tipografi adalah penataan barisan puisi seperti yang diinginkan penulisnya. Persamaan antara teks drama, fiksi, dan puisi sebagai karya sastra yang berhubungan dengan tokoh, yang dalam puisi bisa disebut aku lirik. Drama dan fiksi memiliki tokoh, jalan cerita, latar, dan tema. Dalam fiksi ada sudut pandang penulis sebagai aku, dia, dan atau maha tahu. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pementasan drama. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh iya, jangan lupa